kasih aja ke pasar. Toh manusia itu kan bersifat rasional. Tapi kata Thaler, manusia itu tidak rasional katanya. Bahkan orang melakukan atau decision dalam pembelian 90% kata Thaler itu dari risetnya dia itu ditentukan oleh sisi emosional. Sering buku yang lu baca bersama saya Bung Adi Siregar. Teman-teman yang berprofesi sebagai seorang pengusaha, politisi, dan juga sebagai birokrat, ada satu buku yang wajib dibaca oleh teman-teman. Wajib dibaca. Ini persis saya. Buku ini berjudul The Nudge. Nah, ini dia bukunya. Buku ini terbit di tahun 2008 ya. Dan buku ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Karena buku ini ditulis oleh seorang profesor psikolog dari Universitas of Chicago bersama temannya Cass Sunstein. Ya. Thaler ini terkenal sebagai seorang profesor di bidang psikologi. Tapi beliau juga banyak bicara tentang ekonomi. Dia menggabungkan antara psikologi dan kajian tentang ekonomi. Sehingga banyak kajian-kajian beliau itu seputar tentang economic behavior. Bila teman-teman ingin mendalami economic behavior, wajib hukumnya membaca buku ini. Karena salah satu acuan tentang economic behavior adalah buku ini. Richard Thaler ini pada tahun 2017 mendapatkan penghargaan di bidang Nobel Ekonomi ya. Jadi berkat kajian dan penelitian beliau tentang economic behavior di tahun 2017 beliau sukses mendapatkan penghargaan Nobel di bidang ekonomi. Buku ini berjudul Nudge, dalam bahasa Indonesianya dorongan. Makanya saya sangat merekomendasikan untuk teman-teman yang banyak berhubungan dengan masyarakat, berhubungan dengan publik, atau berhubungan dengan pasar. Buku ini akan memberikan kita satu pemahaman, satu ilmu tentang membaca atau mempengaruhi perilaku manusia. Buku ini menurut saya salah satu buku terbaru karena dia berbasis riset yang menawarkan sebuah teori baru tentang mengubah perilaku manusia. Kita selama ini kan tahu bahwa mengubah perilaku manusia atau untuk mendorong seseorang atau publik untuk melakukan sesuatu biasanya melakukan pendekatan tanda petik melalui pendekatan paksaan. Nah, oleh Thaler melalui beberapa risetnya menunjukkan bahwa sebenarnya mengubah perilaku manusia itu tidak harus dengan paksaan. Ada suatu cara yang bisa dilakukan, pendekatan psikologis yang bisa dilakukan untuk mengubah perilaku manusia. Bagaimana caranya dikupas tuntas di buku ini. Makanya sangat cocok bagi teman-teman politisi yang ingin mempengaruhi konstituen, mempengaruhi kebijakan publik, mempengaruhi opini publik. Cocok membaca buku ini. Dan juga teman-teman di pengusaha atau pelaku usaha. Bagaimana cara mempengaruhi atau melakukan penetrasi terhadap pasar sangat relevan dengan teori yang disampaikan oleh Richard Thaler ini. Begitu juga teman-teman pengambil kebijakan di birokrasi. Mengubah cara pandang, mengubah opini, mempengaruhi masyarakat. Sangat tepat buku ini sebagai acuan dan pendekatan. Buku ini dibagi menjadi 4 bagian.
Bagian pertama itu dia berbicara manusia dan ekon. Bagian kedua tentang uang, bagian ketiga tentang kesehatan, dan yang keempat bagian perpanjangan dan penolakan. Kalau saya, poin daripada dasar teori Nietzsche ini dibahas di bab awal, bab 1 dan bab 2. Di bab pertama, Thaler menjelaskan tentang bias berpikir. Kebanyakan manusia, kata Thaler, itu seringkali melakukan bias cara berpikir. Bias cara berpikir itu karena mengikuti, biasanya mengikuti pola-pola yang sudah ada selama ini. Kalau dia dicontohkan ke benda misalnya, bias berpikir, kadang kan pernah nih kita melihat ada satu gelas kelihatannya tinggi banget, agak tinggi, dan di sampingnya itu ada gelas yang agak kecil. Kita itu karena bias berpikir mengira bahwa daya tampung gelas pertama ini lebih besar karena dia lebih tinggi. Padahal sebenarnya yang lebih banyak daya tampungnya adalah di gelas kedua, karena diameternya lebih lebar. Biarpun tingginya mungkin yang pertama lebih tinggi. Saya kira teman-teman kalau suka mencoba ya atau menemukan yang seperti ini, itu namanya bias cara berpikir. Saya kasih contoh juga tentang bias berpikir ini. Ini kan lagi seru-serunya Piala Dunia ya. Kemarin ketika Argentina dengan Arab Saudi ketemu, hampir semua orang dalam alam bawah sadarnya, ya udahlah Argentina menang, pasti Messi dan kawan-kawan gampang menaklukkan Arab Saudi. Tapi hasilnya berbeda dengan apa yang diduga oleh banyak orang. Arab Saudi menang. Dan inilah yang disebut dengan bias cara berpikir. Dan ini juga disebut juga dengan status quo dalam cara berpikir atau berperilaku. Karena kebiasaan yang berulang dan berulang, akhirnya diambil sebuah kesimpulan, ya udahlah pasti begitu. Padahal sebuah sebuah peristiwa belum tentu bisa akan terus-menerus seperti itu. Makanya terjadi bias di sini, bias berpikir. Dan ini yang sering menjadi kesalahan dalam mengambil keputusan. Nah, untuk ini kata si Thaler perlu melihat konteks dan situasi. Itu yang pertama di awal-awal disampaikan oleh Thaler di buku ini. Terus yang kedua, Thaler juga menjelaskan bahwa cara berpikir manusia itu ada dua sistem. Pertama itu dia sifatnya reflektif. Yang kedua itu sifatnya otomatis. Otomatis misalnya begini. Ketika saya naik pesawat, tiba-tiba terjadi turbulensi. Otak bawah sadar saya atau sistem cara berpikir otomatis saya akan mengatakan pesawat ini akan jatuh, akan hancur, akan dalam bahaya. Itu secara otomatis seperti itu. Itu cara berpikir yang sifatnya otomatis. Tapi kalau yang bersifat reflektif, dia akan telaah, akan analisa, akan compare, sehingga menemukan pada titik rasionalitas. Jadi cara berpikir manusia itu kata Thaler itu ada dua, otomatis dan reflektif. Kalau di sini di buku ini dia menjelaskan perbedaan-perbedaan di kedua sistem berpikir ini. Kalau sistem otomatis itu ciri-cirinya yang pertama tidak terkendali, dia datang dengan tiba-tiba. Yang kedua, dia mudah
bergerak, sifatnya asosiatif, cepat, tak sadar, dan berkeahlian. Kadang misalnya kan ketika kita menyentuh api secara tiba-tiba, tanpa sadar kita mengatakan bergerak atau berbuat atau berucap panas, gitu. Itu yang disebut dengan sistem otomatis. Yang kedua, yang sistem reflektif. Dia itu lebih terkendali, harus diusahakan bergerak, deduktif, lambat, sadar, dan mengikuti aturan. Dari dua sistem cara berpikir ini, Thaler ingin mengubah perilaku manusia itu melalui pendekatan yang pertama, yang sistem otomatis ini. Nah, dari riset yang dilakukan oleh Thaler, optimalisasi sistem otomatis inilah yang bisa mempengaruhi manusia. Caranya melalui nudge, sebuah dorongan. Orang tidak merasa terpaksa atau tidak sadar bahwa dia sudah melakukan sesuatu yang diingini oleh orang yang ingin melakukan perubahan. Dalam merubah perilaku atau kebiasaan publik, biasanya dilakukan dengan treatment menakut-nakuti atau cenderung memaksa. Di buku Thaler ini, dia menawarkan pendekatan yang sifatnya tidak memaksa, tapi orang mau berbuat, mengubah perilakunya tanpa dia sadar, tapi karena adanya dorongan yang sangat halus, orang atau publik bisa dan mau mengubah kebiasaan dan perilakunya. Kalau sifatnya perilaku yang dirubah dengan paksaan, Thaler menyebutnya dengan sebutan paternalism. Dia menawarkan konsep baru bahwa mengubah perilaku manusia itu tidak harus dengan paksaan atau menakut-nakuti orang. Tapi ada pendekatan baru yang dia sebut dengan paternalism libertarian. Jadi orang bukan dipaksa atau ditakut-takutin untuk mengubah perilakunya, tetapi dikasih alternatif pilihan, sehingga orang itu tanpa sadar atau tanpa merasa dipaksa mau merubah perilakunya. Dia memberi contoh di buku ini di sebuah bandara di Belanda. Jadi orang ketika pipis itu biasanya melenceng atau tidak di dalam toilet, sehingga kotoran air seninya itu luber kemana-mana, bau dan tidak sehat. Untuk merubah perilaku ini, otoritas bandara melakukan pendekatan yang disebut dengan pendekatan nudge. Jadi di lubang toilet itu dikasih semacam gambar binatang ya, kalau nggak salah lalat ya. Jadi orang kalau pipis itu menuju ke atau menembak ke lalat itu. Jadi ada sasaran gitu loh. Jadi orang tidak sadar bahwa dia itu sedang diarahkan. Tidak ada paksaan, tidak ada himbauan. Kan kalau yang sudah-sudah kan biasanya kencinglah pada tempatnya. Jangan buang benda-benda keras ke dalam toilet. Biasanya kan kita temukan begitu. Kalau di bandara case study di Amsterdam itu, dia tidak ada kata-kata, tidak ada himbauan. Tapi sejak ada pendekatan tadi itu, pendekatan nudge tadi itu, cuma dikasih gambar lalat, orang itu pipis di gambar lalat itu, di sasaran itu. Sejak saat itu toiletnya jadi bersih, tidak bau pesing lagi, karena orang fokus di situ. Itu satu contoh kata dia. Ada juga di sebuah sekolah di Amerika, sekolah taman kanak-kanak ya. Jadi obesitas terhadap anak-anak ini tinggi gitu loh. Jadi untuk mengubah
ini seperti apa gitu kan. Jadi temuan mereka itu bahwa anak-anak ini mengalami obesitas karena faktor makanan. Nah, si pengelola itu tidak melarang anak-anak makanlah yang sehat, makanlah yang begini begitu gitu, enggak. Karena anak-anak juga enggak terlalu peduli kan. Tapi si pengelola sekolah eh, mengaturnya itu, pendekatan niche-nya itu, makanan ini diatur posisinya. Makanan yang sehat, makanan yang memang diharapkan dikonsumsi secara pertama dan utama oleh pelajar, itu ditaruh di etalase yang paling awal, paling depan. Dan yang makanan yang tidak sehat itu taruh dia agak tinggi gitu, jauh. Jadi ketika orang mau ngambilnya, anak-anak mau ngambilnya, itu butuh effort. Nah, akhirnya dia makan makanan yang sehat, sesudah dia udah kenyang, ya dia nggak makan lagi yang tidak sehat. Sesudah dievaluasi beberapa bulan, tingkat obesitas itu menurun. Itu yang kedua. Contoh yang ketiga juga, yang alternatif atau paternalism libertarian ini, itu juga dicontohkan di Swedia. Sebuah mall mencontohkan, menerapkan ya, contoh ini misalnya karena penggunaan lift itu sangat tinggi di mall tersebut. Untuk mengubah kebiasaan orang yang naik lift dengan berpindah ke eskalator, dia menjadikan eskalator ini dengan touch-nya piano gitu ya, sehingga menarik. Jadi orang ya merasa terhibur, merasa nyaman dengan itu, dan akhirnya orang beralih ke ke eskalator tersebut. Nah, pendekatan niche ini menurut saya sangat relevan dilakukan oleh pelaku usaha, pelaku marketing, advertising, pengambil kebijakan publik, politisi. Disinilah letak kelebihan dari buku ini. Dia menawarkan sebuah pendekatan baru dalam merubah perilaku manusia. Dia menawarkan pendekatannya itu dengan pendekatan sistem cara berpikir tadi. Sistem yang sifatnya otomatis dan juga reflektif. Jadi kan selama ini kan orang berpikir dan mengetahui ya, atau mengikuti falsafah ekonomi yang mengatakan bahwa manusia itu adalah makhluk rasional. Selama ini kan filosofinya begitu. Udahlah, kasih aja ke pasar. Toh manusia itu kan bersifat rasional. Tapi kata Thaler, manusia itu tidak rasional katanya. Bahkan orang melakukan atau decision dalam pembelian 90% kata Thaler itu dari risetnya dia itu ditentukan oleh sisi emosional atau sistem berpikir yang sifatnya otomatis tadi. Jadi nonsen kalau kata Thaler itu, manusia itu rasional. Manusia itu sangat intuitif dan emosional. Jadi kalau mau merubah manusia, merubah perilaku manusia, bukan merubah manusia, merubah perilaku manusia. Kata dia, ya pakai pendekatan sistem cara berpikirnya dia, yaitu sistem otomatis tadi. Nah, untuk masuk ke sana itu perlu yang namanya nudge atau dorongan. Jadi dari buku ini sebenarnya kita sudah punya gambaran ya. Dia sudah memberikan ilustrasi ya. Di sini ada sebuah gajah besar, di bawahnya ada gajah kecil. Jadi ketika si gajah besar ini ingin merubah si gajah kecil ini, dia tidak mendorong, dia tidak menggiring si gajah kecil ini. Dia hanya mengelus si gajah kecil ini sehingga dia mau berubah sikap dan perilakunya. Dan satu kata kunci juga ya dari buku ini yang menurut saya sangat menarik adalah bahwa manusia itu pada hakikatnya suka dengan keseragaman. Jadi dia sebenarnya tidak mau beda dengan yang lain. Makanya ketika
teori ini diterapkan dalam hubungan sosial, kita meyakini apa yang disampaikan Thaler itu ada benarnya. Ketika orang rame-rame misalnya ingin punya iPhone biar bisa diterima di lingkungan sosialnya, dia berusaha untuk mendapatkan handphone iPhone dengan caranya apapun, bahkan dengan cara berhutang sekalipun dia akan melakukan itu. Karena manusia tadi itu pada hakikatnya itu suka dengan keseragaman atau ingin keseragaman, tidak ingin merasa beda dengan yang lain. Itu kata risetnya Thaler. Dan di buku ini juga Thaler mengutip lagi sebuah riset bahwa yang namanya manusia itu tidak mau kehilangan atau rugi. Dan manusia itu lebih cenderung lebih takut rugi atau daripada mendapatkan sesuatu. Makanya ketika ini dipraktekkan di ilmu-ilmu di strategi advertising, kita akan menemukan itu. Filosofinya itu dari sini. Saya kasih contoh misalnya. Kita sering tuh melihat atau mendengar iklan perumahan misalnya. Beli hari ini, besok harga akan naik. Beli hari ini, tinggal sekian unit gitu. Nah, itu contoh yang iklan yang base teorinya itu atau base filosofinya itu tadi bahwa manusia itu takut kehilangan, takut rugi. Ya, untuk lengkapnya teman-teman bisa baca di buku ini. Buku yang sangat recommended untuk lo yang menjadi politisi, pengambil kebijakan publik, dan terutama lu juga yang bergerak di bidang marketing dan advertising. Oke, buku ini sangat tepat untuk menemani kita. Next.